yang kurban. Kan kurban semua Pak, kurban itu dagingan doang, sama kulit sama tanduk semua kan. Misalkan Pak Ilham kurban kambing, potong sendiri sih, itu kulitnya nggak boleh dijual. Kulitnya tidak boleh dijual. Jadi yang tidak boleh menjual adalah yang kurban. Makanya yang kurban harus ngomong dari awal, Pak Bayo, ini saya kurban kambing, ya kan? Pak Bayo tanya, ini kulitnya bagaimana Pak? Dikasih. Udah kulitnya buat panitianya dan mau jual mau apa bawa nasi padang. Jadi panitia boleh menjual itu. Kenapa? Karena daging kurban atau apapun yang berasal dari kurban itu mutlak buat yang terima. Terserah, mau diapain gitu. Misalkan saya dapat daging kurban nih, itu mutlak punya saya Pak. Saya mau apa terserah saya. Saya mau jual ke, boleh nggak jual daging kurban? Boleh. Oleh siapa? Yang terima. Panitia nggak boleh jual daging kurban. Atau bapak kurban nih daging bapak jual, itu juga nggak boleh. Jadi kalau daging itu sudah kita berikan kepada mustahik atau bapak dapat daging kurban, terserah bapak mau apa itu daging. Bapak mau jual boleh, boleh. Bapak mau masak boleh, boleh. Bapak kasih orang boleh, boleh. Itu hak mutlak punya yang terima. Yang nggak boleh adalah yang pertama. Yang kedua, ada kejadian di panitia kurban, maka harus menjadi panitia paham dulu nih. Ada panitia kurban, potong sapi gitu kan, udah tradisi, diambil nih 2 kilo, dagingnya, dimasak, bikin dicari ikan, wisata segala macam, buat makan panitia. Hukumnya apa? Hah? Kenapa? Ya, tidak seizin sohibul kurban dan itu bukan panitia. Jadi ketika ada sekurban sapi, ya kan, ada berapa orang? 7 orang kan? Itu nggak boleh. Kalau bapak ambil 2 kilo, pertanyaannya itu 2 kilo haknya siapa? Hak Pak Bayu, hak Pak ini, hak Bayu, hak apa siapa? Itu belum jelas. Jadi tidak boleh memasak daging kurban yang belum dibagi-bagikan. Haram hukumnya. Di panitia, kalau panitia, panitia hak orang bos. Nggak boleh. Kecuali ada payah udah tuh jatah saya tuh sekian udah ambil di panitia masak tuh, itu beda cerita. Beda cerita. Kemudian pembagian daging kurban harus proporsional Pak. Karena prinsipnya itu berbagi. Contoh begini, si A orang miskin, si B orang kaya. Si miskin dapat 1 kantong, si kaya dapat 1 kantong, si miskin dapat 3 kantong. Memang dasar ya kan masih begini bahwa itu masuk kantong masa sebelah gua. Seperti 3 kantong itu cuman kalau ada itu jangan datangin Pak, sabar ya. Nih kalau saya boleh bersara nih, Bapak nanti malam bangun, ya tahajud, baca al-falah, baca kuliah pertama, yang kedua baca buku. Habis itu berdoa, ya Allah miskinkanlah saya. Lah begitu? Iya Pak. Yang sebelah Bapak miskin, makanya dapat 3, Bapak 1. Karena yang di sebelah Bapak dapat 3 kantong, yang 2 kantong dijual buat beli gas, buat beli nasi. Lah Bapak udah semua. Ini harus paham. Nah, orang kaya boleh nggak menikmati itu? Boleh. Orang kaya menikmati hanya untuk sekedar buat bisa makan saja, asal mencicipi, ya Pak. Karena kalau orang miskin memang benar-benar pengen daging itu. Makanya besok jangan makan kuah dengan orang kaya, kuah 10 kilo, ini orang miskin 2 kilo, panidianya. Tebal nih. Justru yang kaya kasih sedikit, kalau dia marah-marah, suruhlah berdoa supaya jadi orang mau nggak gitu.
kurban ini hati-hati banget ya. Kemudian, bolehkah daging kurban diberikan kepada non-muslim? Ini polemik juga. Ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kurban itu adalah hidangan untuk kaum mukmin. Ya. Nah, tapi ulama lain mengatakan boleh-boleh saja sebagai bentuk berbagi. Terserah kita mau pakai yang mana. Yang penting tujuan kita adalah taqarrub ila Allah. Gitu kan. Kemudian menjawab pertanyaan Pak Muti kemarin dari masalah akikah ya. Akikah apa pada tadi? Masalah yang foto buku itu loh. Hah? Foto buku rambut kan rambut. Oh, rambut. Iya. Ya, itu udah jelas kan? Jadi disunahkan tidak boleh potong kuku dan rambut. Kenapa? Karena nanti ketika hari puncaknya itu didoakan supaya kukunya pun ikut didoakan, rambutnya ikut terbawa doa juga. Gitu maksudnya. Ya. Jadi itu pun tidak wajib, hukumnya sunnah. Kalau bisa kapan dimulainya? Sejak Bapak niat kurban, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku. Sama ketika orang sudah niat umroh, niat haji, dia sudah tidak lagi boleh potong kuku dan rambut. Kapan niat kurban dimulai? Ada niat yang boleh disegerakan sebelum dikerjakan, karena idealnya niat itu utarakan beramal ibadah. Tapi ada niat-niat yang didahulukan. Pertama, niat puasa. Puasanya besok, niatnya malam. Boleh? Nah, kalau bisa kan niat dinepit kalau puasa Ramadan. Sama kurban, Bapak niat kurbannya kapan? Mulai tanggal 1 Zulhijjah, mulai sekarang sudah boleh niat. Sudah boleh niat. Nah, pelaksanaan nanti pada hari Idul Adha. Nah, buat mereka yang sudah terlanjur niat dan memang duitnya ada, segera sisihkan uangnya, segera beli. Takutnya udah niat, besokannya duitnya atau ada tergoda yang lain, segerakan, ya, segerakan. Baik, ada pertanyaan kemarin masalah berbarengan antara kurban dan akikah. Ada nggak? Ustaz, gimana masalah akikah? Boleh nggak akikah di hari kurban? Kita harus tahu dulu nih, akikah itu apa? Akikah itu asal kata akok. Akok itu memutus. Apa artinya? Memutus. Maka dalilnya kan gitu. Al-gulamu rohinatun biaqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dan bisa disebut dengan akikah. Kita harus paham apa itu akok. Apa itu akikah? Akikah akad memutus. Nah, disebut negara itu kita sudah kaji kemarin bahwa manusia ketika sudah selesai diciptakan, ditiupkan ke dalamnya, ya kan? Mulai Allah kasih potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap manusia yang sudah disempurnakan penciptaan Allah bekali, Allah masukkan yang dengan fujur dan takwa. Nah, tujuan akikah ini adalah untuk memutus supaya fujurnya tidak berkembang, supaya fujurnya diputus, supaya tidak tergadaikan lagi. Itulah tujuan dari akikah. Itu yang pertama. Makanya ada istilah uququl walidain. Apa uququl walidain? Bahasa kasar kita apa? Durhaka sama orang tua. Uququl walidain yang memutus hubungan orang tua dengan anak, itu benar uquq. Jadi anak yang durhaka. Anak durhaka adalah anak yang memutus hubungan orang tua dengan anak. Sebenarnya uququl walidain. Asal kata akikah. Akikah itu untuk memutus supaya fujurnya itu bisa ditekan.
Cuma tetap anak harus dididik supaya baik. Jangan sampai hakikat tapi anak dididik biasa